أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa akhrajana minal jahli wal kufri wad dhalam wa farraqana minal kafirina wad dhalimina 'alad dawam wa adkhalana fil uqba fid daris salam Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah sahihul Islam sahadatan tufariquna min jama'ati zalimina ahlil jahannam wa tudkhiluna fi firqatil muslimina muhsinina ahlil jannatil kiram Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yusarun nasu minal khasi wal awam amma ba'd ayuhan nas ittaqullaha bimtisari awamirillahi wajidina bin nawahihi minal ma'asi wal ma'sam Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun Afala ta'qilun Sadaqallahul azim Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Afdalul ibani an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji' Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalillahu bisalasati baliyah yarfa'ullahu barakata min kasbihim wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sejenak kita lupakan urusan dunia kita
dan kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah, maghfirah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menambah kehusuan kita untuk Jumat ini, mari kita anggap Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah sekemampuan kita saat ini, sesuai dengan ilmu yang kita miliki saat ini, namun terus kita dalami, terus kita kaji, dan terus kita cari ilmu-ilmu Allah sehingga kita tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selama hidup di dunia ini. Kemudian menjauhi larangan Allah tanpa terkecuali, tahu tidak tahu, siap tidak siap, bahkan mampu tidak mampu. Kita harus bisa menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala maksiat. Oleh karena itu, wajiblah bagi kita untuk terus thalabul ilmi, mencari dan menjemput ilmu Allah, sehingga kita tahu apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia ini. Ketika kita thalabul ilmi, kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tahu apa yang dilarang oleh Allah untuk kita di dunia ini. Allah mengingatkan kita di surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahum. Walad darul akhiratu lil ladzina taqaw walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan saja dan kelalaian. Dan sesungguhnya darul akhirah, kampung akhirat bagi orang-orang yang bertakwa adalah lebih baik. Kata Allah, apakah kamu mengetahuinya? Allah bertanya kepada kita, apakah kita tahu dunia ini hanyalah permainan dan kelalaian saja? Allah bertanya kepada kita. Dan Allah juga bertanya, bagi orang-orang yang bertakwa, kampung akhirat adalah sebaik-baiknya nanti untuk kita. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita akan hanya mengejar dunia saja. Kita hanya mengejar ilmu-ilmu dunia saja, tanpa mengkaji, mendalami ilmu-ilmu akhirat, dan tidak mengkaji ilmu-ilmu agama, tidak mengkaji Al-Quran, tidak mengkaji sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang lalai.
dan hanya mengejar hidup di dunia saja tanpa menghiraukan akhirat. Padahal kita bekerja untuk mengejar akhirat, kita belajar untuk mengejar akhirat, kita berkeluarga untuk mengejar akhirat, dan kita punya anak untuk mengejar akhirat. Itu adalah tujuan kita di dunia ini. Apabila kita tujuannya untuk akhirat, maka Allah akan memberi bagian kita di dunia, baik itu rizki secara material, secara kejiwaan, dan ketenangan hidup di dunia ini. Namun apabila kita hanya mengejar dunia saja, maka Allah tidak akan memberikan bagian kita kelak di akhirat. Sungguh rugi bagi orang yang melakukan hal tersebut. Maka imbangilah setiap kegiatan kita, niatkanlah setiap aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk mengejar akhirat kelak, sehingga akhirat kita mendapatkan dan Allah membagikan kehidupan di dunia dengan layak dan tenang. Mudah-mudahan kita mendapatkan segala yang kita inginkan dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal zulama wan nur wa ghafara liman taba wastaghfara min jam'atil ma'siyati wal jur wa tawa'ada liman tagha wa asabin nar wa wa'ada liman ata'ahu bil jannati wal hur. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qaharul ghafur wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadur Rasulullah sahihul mansur. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim dzawil hidayati wal inayati minallahil azizis syakur. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi wastaghfiru min jamil khotoya wal fujur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara min dzambihi kaman la dzambalah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ingat bahwa tidak ada dosa yang kecil yang kita lakukan terus menerus kemudian kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa tersebut menjadi dosa yang menumpuk dan menjadi penghalang dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang besar yang pernah kita lakukan di masa lampau kemudian kita bertobat, kita memohon ampun dan kita merasa bersalah atas dosa itu sehingga Allah menghapus dosa tersebut dan kita selamat kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita terjauh dari dosa dan Allah mengampuni segala dosa kita.